1354. Apakah kamu pikir bisa merusak kultivasiku? Begitu aku kembali ke keluarga Dumin, aku masih bisa memulihkan meridianku. Beraninya kamu melawan keluarga Dumin. Kamu kira bisa menang. Sekarang tampaknya, dirinya harusnya tidak ada masalah lagi. Langkah selanjutnya adalah membahas dengan Dylan tentang bagaimana cara membunuh Leo. Bagaimanapun juga, Leo tidak hanya menggagalkan rencanaku untuk menjatuhkan Wenny, tetapi juga tidak menghormati keluarga Dumin. Jadi dia harus mati. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki, segera dia bergegas keluar untuk menyambut, "Kak, kamu sudah pulang." Namun, pada detik berikutnya, sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram lehernya dengan kuat. Sebuah suara dingin penuh ejekan terdengar, "Kakakmu belum sempat kembali." Saat itu, Ivan menatap wajah yang sangat dia kenal di hadapannya, hatinya langsung terkejut hebat dan merasa tidak percaya. Leo, wajahnya memerah, dan dia masih berteriak dengan penuh keberanian, Kamu berani. Ini wilayah kakakku. Ini adalah area asrama. Jika para siswa bertarung di luar, itu masih bisa diterima. Namun jika seseorang masuk ke dalam asrama dan membunuh, maka ini bukan lagi akademi, melainkan medan pertempuran hidup dan mati. Dengan mata yang penuh kebencian, Ivan berkata, "Leo, kalau kamu berani membunuhku, percayalah, kamu juga tidak akan selamat." Akademi Arjuna memiliki banyak orang hebat yang bisa melacak siapa pembunuhnya. Oh! Adril mengangkat tangannya dan menusukkan jarinya ke dalam perut Ivan, kemudian menariknya keluar dan menggenggam sekelompok organ yang dia ambil. "Ini ginjalmu." Adril dengan santai melemparkan ginjal tersebut ke tanah, lalu dengan nada lembut berkata, "Sekarang, aku akan tanya, dan kau jawab, setuju?" Ivan memuntahkan darah dari mulutnya. Matanya tidak percaya melihat Adril di depannya. Di matanya, senyum lembut Adril seperti senyum iblis. "Gila, ini gila. Siapa si orang gila ini?" Adril akhirnya melepaskan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita bisa mulai bicara sekarang. Kenapa kamu ingin membunuh Wenny?" Ivan berpikir cepat, menelan ludah dan berkata, Ini. Beberapa waktu lagi, keluarga Janita akan mengadakan kompetisi bela diri, mengundang para jenius dari seluruh dunia untuk berlomba, pemenangnya akan mendapatkan banyak keuntungan. Akademi Arjuna memiliki slot rekomendasi, dan Wenny adalah salah satu pesaingku. Kakakku ingin menghabisinya. Adril menatapnya dengan serius dan mengernyitkan alisnya, lalu bertanya, "Jadi, keluarga Dumin ingin mengumpulkan kekuatan darah istimewa?" Seketika, Ivan dipenuhi keterkejutan dan berkata dengan terbata-bata, "Bukan. Kamu." Memang, dalam pikirannya, dia sempat berpikir seperti itu, tapi itu adalah rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Selain itu, kompetisi bela diri keluarga Janita memang benar adanya. Bagaimana dia bisa tahu aku berbohong? Pada saat itu, Adril malas untuk menjawabnya. Dia segera berniat memberi obat untuk mengendalikannya dan dengan cepat menyembuhkannya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Namun, saat itu terdengar suara langkah kaki dari luar. Adril sudah mengeluarkan jarum emas. Dia bisa menyelamatkan orang dengan kecepatan yang sama seperti membunuh. Tiba-tiba, Adril merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan cepat dia menatap ke atas dan melihat seorang pria tua yang sangat kurus berdiri di depannya dengan wajah aneh menatapnya. Seorang petarung yang sangat kuat. Setidaknya dia sudah mencapai tingkat langit. Adril merasa seperti sedang menghadapi seekor binatang buas purba yang mengerikan. Seketika, seluruh otot tubuhnya tegang, tetapi wajahnya tetap menampilkan senyum yang sangat sopan. "Kakek, apakah kamu tersesat? Aku bisa memberi petunjuk jalan." Pada saat yang sama, Ivan tampak seperti melihat harapan hidup. Dengan penuh kegembiraan dia berteriak, "Pak Daniel! Tolong aku! Kepala Akademi!" Adril mengernyitkan alisnya dan tangannya menggenggam sebuah sisik emas. Namun, pria tua itu memandang Adril dengan ekspresi pasrah, dia mengangkat tangannya dan melambaikan gerakan ringan. Senyum di wajah Ivan membeku dan kepala Ivan terjatuh ke tanah.
Hingga akhir hidupnya, wajahnya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Lebih cepat membunuh dariku. Saat Adril masih terkejut dan bingung. Daniel memandang Adril dengan desahan dan berkata, apa yang dikatakan Legan benar, kamu memang sedikit terlalu pendendam. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menangkap Adril, kemudian dia terbang keluar melalui jendela. Tirai hanya sedikit bergoyang, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini. Dan saat mereka pergi, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Dylan memasuki ruangan dengan wajah dingin. Dia tertegun sejenak. Tiba-tiba, suara teriakan marah terdengar dari dalam ruangan dan menjalar keluar menuju halaman kecil. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Nggak peduli siapa, aku pasti akan membunuhmu. Pengawal. Aku ingin bertemu dengan Pak Daniel. Aku ingin bertemu dengan Pak Daniel.